Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, namaku Nadila Mirza Aulia dengan nomor NIM 230 207 40 60. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita legenda yang berjudul Batu Menangis. Cerita ini berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Kisah Batu Menangis. Dahulu kala, di sebuah dataran tinggi, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, yang sangat jauh dari pemukiman penduduk, hiduplah seorang perempuan janda. Dalam kehidupannya, ia hidup bersama putri sematawayangnya yang sangat ia sayangi. Putri tersebut bernama Darmi. Darmi telah ditinggal oleh ayahnya sedari kecil. Kehidupan Darmi dan ibunya sangatlah kekurangan. Hidupnya serba kekurangan, hidupnya miskin, karena ayah Darmi meninggalkan tanpa meninggalkan secuil warisan. Darmi dan ibunya hidup berdua di suatu rumah reot yang letaknya sangat jauh dari pemukiman penduduk. Darmi, ia putri seorang buruh tani yang bekerja di ladang milik orang lain. Ia sangat disayangi oleh ibunya. Ia dirawat dengan ibunya dengan penuh kasih sayang. Dengan tumbuh kembangnya hingga sebesar ini, ia menjadi wanita yang sangat cantik rupanya. Ia menjadi wanita yang sangat cantik parasnya, dengan rambut tergerai panjang, dengan kuku yang cantik, dengan wajah yang cantik dan manis. Namun, kecantikan parasnya itu sangat berbanding terbalik dengan sikap dan perilakunya. Ia seorang yang sangat pemalas. Dia sangat egois. Apapun yang ia inginkan, pasti selalu ingin dituruti, tanpa memikirkan keadaan ibunya. Suatu hari, Darmi berkata pada ibunya, "Ibu, aku lapar. Mana makananku?" Ibu Darmi yang berada di belakang rumahnya sedang merebus singkong buat makan mereka berdua. Saat itu Darmi marah-marah kepada ibunya. Ia menanyakan makanannya. Sang ibu pun bertanya kepada Darmi, "Apa yang kau inginkan, Nak? Ibu di sini sedang merebus singkong untuk makan malam kita hari ini." "Apa-apaan, Bu? Aku tidak mau. Aku sangat bosan setiap kali masak, ibu selalu masak singkong," ucap Darmi. Ibu Darmi sangat kesal kepada Darmi. Kenapa Darmi tidak pernah berterima kasih atas apa yang telah ia berikan? Darmi selalu saja mencela apa yang ibunya berikan. Saat malam hari, Darmi bersolek ria di depan cermin. Ia pun berkata di depan cermin, "Wah, cantik sekali rupaku ini. Pantaslah orang-orang menyebutku sebagai putri kembang yang sangat cantik jelita." Saat pagi keesokan harinya, Ibu Darmi akan pergi ke sebuah ladang. Karena pekerjaan Ibu Darmi yaitu sebagai buruh ladang atau buruh kebun milik sang juragan. Saat akan pergi ke sebuah ladang, Ibu Darmi meminta kepada Darmi, "Darmi, anakku, bisakah kau membantu ibu? Ibu sangat butuh bantuanmu."
marilah ikut ibu ke ladang, ucap Ibu Darmi. Darmi yang sedang bersolek di depan cermin pun merasa kaget. Apa-apaan kamu, Bu? Kamu mengajakku ke sebuah ladang. Ladang itu tempat tidak cocok untukku. Ladang itu sangatlah kotor. Ladang itu menjijikkan. Yang ada, nanti kulitku terbakar oleh teriknya panas matahari. Nanti malah kukuku yang cantik ini kotor, Bu. Aku tidak mau, ucap Darmi. Ucapan Darmi tersebut sangat melukai hati sang ibu, karena sang ibu pada waktu itu sedang kelelahan. Darmi tidak pernah sekalipun membantu ibunya. Darmi tidak pernah sekalipun membantu mengurangi beban ibunya. Sang ibu pun berkata kepada Darmi, "Kali ini saja, Nak, bantulah ibu, karena hari ini ibu merasa badan ibu terasa tidak enak. Sepertinya ibu sakit." "Tidak mau, Bu. Yang ada nanti malah kulitku menjadi gelap. Nanti aku tidak cantik lagi," ucap Darmi sambil bersolek di depan cermin. Sang ibu pun berkata, "Ibu akan menunggumu, Nak. Maka bantulah ibu, ikutlah ibu ke ladang." Darmi pun dengan marah, ia menghantam ibunya. Ia mendorong ibunya. "Aku tidak mau, Bu. Aku tidak akan pernah ikut ke ladang. Karena hari ini aku mau pergi ke pasar." "Mana uangnya? Berikan aku uang. Aku ingin berbelanja perhiasan untuk kecantikanku." "Tidak ada, Nak. Tidak ada. Ibu tidak punya uang. Kemarin lusa ibu belum diberi upah. Itu sebab ibu tidak becus dalam bekerja." Dan Darmi meninggalkan ibunya yang bersedih di depan rumahnya. Setelah itu ibunya pun pergi ke ladang. Dalam perjalanan pergi ke ladang, ibunya bersedih. Hatinya sangat teriris atas ucapan Darmi pagi tadi. Ibunya pun berpikir, "Kenapa Darmi tumbuh kembangnya seperti itu? Kenapa sikap Darmi seperti itu kepadaku? Apa salahku ya Tuhan?" ucap Ibu Darmi dalam hati, dengan hati yang sangat sakit. Saat siang hari, Ibu Darmi terus bekerja. Di antara teman-temannya yang sedang beristirahat, Ibu Darmi masih terus bekerja demi meraih upah yang diminta Darmi kepadanya. Ibu Darmi, seorang buruh tani ini, dia tidak memiliki teman sama sekali, karena Ibu Darmi juga sering diolok-olok oleh temannya, tidak sebanding dengan kecantikan anaknya. Saat sore hari menjelang gelap, Ibu Darmi pulang ke rumahnya. Ia membawa gerobak untuk menaikkan barang-barang yang telah ia ambil di ladang tadi. Ia mendorong gerobak itu dengan rasa kesusahan dan kelelahan, karena jarak antara ladang dan rumahnya itu lumayan jauh. Saat sesampainya di rumah, ia terkaget karena keadaan rumah yang sangat tidak beraturan dan sangat kotor. Kemana saja Darmi seharian ini? Mengapa ia tidak membersihkan rumah ini? Ibu Darmi mencari Darmi ke kamarnya. "Darmi, anakku, apakah kau hari ini tidak masak? Dan kenapa rumah begitu berantakan?" ucap sang ibu. Darmi yang sedang bersolek ria di depan cermin, ia menengok kepada ibunya. "Aku seharian ini bersolek diri, Bu, di kamar karena suasana hari ini sangat panas. Jadi aku merawat kulitku agar tidak terasa panas," ucap Darmi kepada ibunya. Ibunya hanya bisa menghela napas. Ya, begitulah Darmi. Setiap harinya selalu bersolek, setiap harinya Darmi selalu berdandan di depan cermin. Padahal ia tidak pergi kemana-mana,
hanya di rumah saja, tanpa pernah membantu meringankan beban ibunya. Saat Ibu Darmi meminta tolong kepada Darmi, "Nak, bolehkah kau membantu ibu? Hari ini ibu sangat capek. Bisakah kau membantu ibu memijat ibu sebentar saja?" Ucap Ibu Darmi kepada Darmi. "Apa-apaan kamu, Bu? Yang benar saja. Masa iya aku memijat kakimu yang kotor itu? Kamu kan habis dari ladang. Yang ada nanti tanganku yang cantik ini kotor dan dekil. Malahan bau tanah seperti ibu," ucap Darmi kepada ibunya. Si ibu yang mendengar ucapan Darmi tersebut, hatinya merasa teriris. Ia sangat sedih mendengar si Darmi yang mencaci maki dirinya. "Sebentar saja, Nak, ibu merasa tidak enak badan. Kalau begitu, buatkanlah saja untuk makan malam ini." "Tidak mau, Bu, aku tidak mau." Ia mengusir ibunya dari kamarnya dengan menutup pintu yang sangat keras. Ibunya pun merasa kaget dan ibunya pun menangis. Ia sedih. Kenapa sikap Darmi hari semakin hari semakin memburuk? Ia menjadi semakin berani melawan kepada ibunya. Saat ibunya akan memasak ke dapur, ia melihat suasana dapur yang begitu kotor dan sepi karena tidak ada apapun yang bisa dimakan untuk malam ini. Yang ada hanya sebotol air putih saja. Ibu Darmi pun hanya meminum segelas air untuk mengganjal perutnya. Ia pun beristirahat. Keesokan paginya, Ibu Darmi tidak kunjung bangun dari tidur. Darmi pun marah kepada ibunya. "Ibu, bangun, ini sudah jam berapa? Apakah ibu tidak bekerja ke ladangmu yang kotor itu?" ucap Darmi. Ia membangunkan ibunya dengan cara seperti itu. Ibu Darmi yang badannya sakit, dia terlonjak kaget karena dibangunkan sang Darmi seperti itu. Siapa yang tidak kaget coba kalau dibangunkan seperti itu? Ibu Darmi pun bangun. "Ibu merasa tidak enak badan, Nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bekerja." "Apa-apaan kamu, Bu? Kalau ibu tidak bekerja, mana bisa aku pergi ke pasar untuk membeli perhiasan dan juga bedak-bedakku itu." "Ayo bangun, buatkan aku sarapan dan pergilah bekerja ke ladang," ucap Darmi. Ia pun kembali ke kamarnya dan berdandan. Ia sering kali bersolek ria tanpa memikirkan ibunya. Saat ibunya akan pergi bekerja ke ladang, ia berpesan kepada anaknya, "Darmi, bisakah ibu meminta tolong?" Darmi yang sedang menyisir rambut pun tidak mendengarkan panggilan ibunya. Ia mengacungkan ibunya. "Darmi, Nak, apakah kau bisa menolong ibu? Hari ini ibu tidak membawa bekal. Nanti tolong antarkan bekal makan siang ibu ya, Nak, ke ladang." Darmi yang mendengar ucapan ibunya merasa kaget. "Apa-apaan ibu ini? Masa setiap hari aku diajak ke ladang? Aku tidak mau, Bu. Ladang itu tempatnya sangat kotor dan menjijikkan. Itu tidak cocok dengan aku. Nanti yang ada kulitku malah menjadi gelap dan kotor. Nanti aku tidak cantik lagi. Kalau ibu kan sudah cocok. Ibu sudah jelek, keriput, hitam pula. Itu pekerjaan yang sangat cocok buat ibu," ucap Darmi. Ucapan Darmi tersebut membuat sang hati ibu merasa sakit. Ia sangat sedih dicaci maki terus-terusan oleh si Darmi. Saat ibunya akan pergi bekerja ke ladang, dia dipanggil oleh Darmi. "Ibu, berhenti. Aku ingin mengajak ibu ke sebuah pasar. Bisakah kau mengantarku ke pasar?" Ibu Darmi pun berucap, "Iya, Nak.
Setelah pulang bekerja nanti, ikutlah denganku ke pasar, sembari mengantarkan barang-barang ini kepada juragan, biar ibu mendapat upah. Oke, baiklah Bu. Saat ibunya bekerja di ladang, ibunya sangat kelelahan sekali karena kondisi fisiknya pun tidak sehat. Jadi ia bekerja setengah-setengah, sering beristirahat. Saat siang hari, ia kembali ke rumahnya karena ia telah berjanji kepada Darmi untuk pergi ke pasar. Saat telah sampai di rumah, ia memanggil Darmi. Darmi, anakku, apakah kau jadi ikut ibu pergi ke pasar? Iya Bu, aku ikut padamu untuk pergi ke pasar. Darmi dan ibunya pergi ke pasar dengan mendorong gerobak. Ibunya mendorong gerobak, si Darmi hanya berjalan di belakang ibunya dengan bercermin. Ia kemana-mana selalu membawa cermin dan pedang. Saat di perjalanan akan ke pasar, Darmi berucap kepada ibunya, "Ibu, nanti kalau telah sampai di pasar, jauh-jauhlah dariku. Aku tidak mau dekat-dekat denganmu." "Kenapa, Nak?" tanya ibu Darmi. "Nanti orang-orang mengira kamu ibuku. Aku kan malu punya ibu yang jelek dan dekil seperti itu," ucap Darmi. Ucapan tersebut membuat ibu Darmi merasa sangat teriris. Kenapa Darmi selalu mencacinya? Apa yang salah dengannya? Padahal setiap apa yang diinginkan Darmi selalu ia turuti. Apa yang selalu diminta Darmi selalu ia wujudkan. Ia selalu berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk Darmi. Tapi apa? Darmi tidak pernah membalas apapun itu kepada ibunya. Saat ia akan tiba di pasar, ia berpapasan dengan seseorang. Dia adalah teman Darmi. "Hai Darmi, ada apa dengan dirimu? Kenapa kamu pergi bersama wanita tua itu? Siapa wanita tua itu, Darmi?" ucap teman Darmi. Darmi pun berkata, "Oh, itu, dia pembantuku. Iya, dia pembantuku," ucap Darmi terbata-bata. Ibunya yang mendengar itu merasa sangat teriris. Dia kaget. Bisa-bisanya Darmi menganggap dia, ibu kandungnya sendiri, dianggap sebagai pembantu. Ibu Darmi pun merasa sakit hati. Ia sangat kecewa sekali kepada Darmi. "Oh, pantesan saja dia kalah jauh darimu. Kamu begitu cantik, sedangkan yang di belakangmu, yang katamu pembantumu itu, sangatlah jelek dan dekil. Tentu saja ibuku di rumah, dia juga sama cantiknya dengan aku. Kalau dia kan pembantuku, jadi dia jelek," ucap Darmi. Ucapan tersebut benar-benar membuat hati sang ibu merasa kecewa. Ia sangat kecewa kepada Darmi. Ia menangis teriris sebab Darmi berkata demikian. Tidak sekalipun ia berkata seperti itu, namun Darmi berkali-kali berbicara seperti itu. Ibunya pun bersedih. Ia terduduk menangis. Ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, hamba-Mu ini meminta tolong kepadamu. Apa salahku, apa dosaku hingga mempunyai seorang putri yang sangat kejam kepadaku. Ya Tuhan, hamba meminta ridho-Mu. Kutuklah anakku yang telah durhaka kepadaku." Seketika itu, mendung telah tiba. Langit berubah menjadi hitam dan kilatan petir menyambar. Hujan turun sangat deras, seakan-akan mengikuti apa yang dirasakan oleh sang ibu. Jedar, petir menyambar. Tubuh Darmi terasa kaku. Sepertinya doa yang dipanjatkan ibunya tadi langsung diijabah oleh Tuhan.
Darmi berkata kepada ibunya, "Ibu, tolong aku. Kenapa kakiku kaku sekali, tidak bisa digerakkan sama sekali?" Ternyata kakinya telah berubah menjadi batu. Sedikit demi sedikit perubahan itu semakin naik ke atas hingga ia menangis terseduh-seduh meminta maaf kepada ibu. "Ibu, maafkan aku telah durhaka kepadamu. Ibu, tolong aku. Kenapa ini kaku sekali? Tanganku sudah tidak bisa digerakkan lagi." Darmi menangis terseduh-seduh hingga sekujur tubuhnya berubah menjadi batu, tetapi air matanya masih terus berlinang. Ibunya pun bersedih melihat Darmi. "Ibu tidak bisa memaafkanmu, Nak, karena ibu terlanjur kecewa kepadamu. Kamu telah durhaka kepada ibu." Kejadian tersebut telah disaksikan oleh beberapa orang yang hendak pergi ke pasar dan juga beberapa orang yang telah berlalu lalang di jalan tersebut. Dan kabarnya batu tersebut masih ada hingga saat ini. Jadi itulah ending cerita Batu Menangis. Terima kasih.